Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Genaci, back to our YouTube channel di Ayu Cerdas Indonesia. Ketemu lagi nih sama Kak Sandra. How are you today, guys? Alright, so in this video Kak Sandra mau kasih materi menarik mengenai grammar. Jadi lebih tepatnya tentang present continuous tense. Present continuous tense itu adalah sebuah tata bahasa ya, yang termasuk grammar gitu ya, tense yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi. Jadi saat ini banget nih yang lagi terjadi banget ya sekarang. Untuk pola kalimatnya seperti apakah untuk patternnya? Nanti Kak Sandra akan jelasin lebih detailnya. Sebelum itu yang belum subscribe, buruan subscribe dulu channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia biar nggak ketinggalan materi menarik yang lainnya. Alright, so kita langsung masuk aja. Jadi sudah Kak Sandra jelaskan di awal ya bahwa present continuous tense itu adalah tense yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang terjadi. Jadi saat ini, sekarang. Maka dari itu ada keterangan waktu yang dipakai. Keterangan waktunya adalah now, sekarang banget. Nah, untuk patternnya itu ada subject, terus ada to be, lalu ada verb yang diikuti dengan ing. Jadi verb ing, oke? Nah, di sini yang harus benar-benar diperhatikan itu adalah subject dan to be-nya. Kita belajar dulu pasangan subject dan to be, oke? Kalau I, to be-nya adalah am. Jadi I am, oke? Nah, selanjutnya itu ada you, they, we menggunakan are to be-nya. Oke, jadi pasangannya ini udah nggak boleh dilepas lagi. Harus bergandengan lagi, nggak boleh diganti dengan yang lain. Oke, jadi I tadi am, lalu ada you, they, we menggunakan are. Kemudian ada he, she, it. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it untuk ini. Nah, untuk he, she, it, to be-nya adalah is. Kak, boleh nggak kalau he aku pakainya are? Nggak boleh, ya. Harus sama is. Kak, boleh nggak kalau I tapi pakai are? No, nggak boleh ya. Jadi sudah ada pasangannya sendiri-sendiri. Nggak boleh ditukar dengan yang lain. Nah, ini harus dipahami dan dihafalkan ya adik-adik, karena ini penting banget. Selain subjek yang Kak Sandra sebutkan, sebenarnya kita bisa pakai subjek yang lain. Oke, misal mau pakai my father atau mau pakai my sister, my teacher, itu juga termasuk subjek ya, pelakunya ada gitu. Nah, untuk orang-orang yang cuman satu aja pelakunya, seperti my sister, my mother, my father, nah itu menggunakan is. Jadi ketika subjeknya itu tunggal, satu aja, menggunakan is. Subjek itu juga bisa jadi diisi dengan hewan, misalnya my cat. Nah, itu juga bisa dipakai, oke? Selama itu jumlahnya hanya satu atau tunggal atau single, nah menggunakan is. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat Genaci mau pakai pelakunya tuh dua orang, misalnya my father and I, my sister and I, my brother and I. Jadi ada kata-kata and di situ yang berarti lebih dari satu orang. Misalnya you and I. Nah, itu juga bisa. Maka menggunakan to be are. Oke. Jadi pakainya are kalau lebih dari satu atau jamak ya. Lawan kata tunggal itu jamak. Single, plural. Jadi yang plural itu menggunakan are. Oke, biasanya ditandai dengan kata-kata and. Ada and-nya. Oke, nah selanjutnya setelah sudah belajar subjek dan to be-nya, baru kita bisa masukkan verb-nya. Verb-nya apa yang mau dipakai? Terserah, misalnya mau bikin kalimat aku sedang belajar. Nah, itu ada kata sedangnya. Berarti saat ini juga sedang belajar nih. Nah, tinggal dimasukkan aja. Aku tadi adalah I. Lalu to be-nya apa? To be-nya am. Jadi I am, lalu belajar itu adalah study, masukkan study-nya, tinggal ditambah dengan ing. So I am studying. Selesai.
Artinya dengan adik-adik ngomong I am studying, orang tuh langsung paham, oh berarti sekarang banget nih belajarnya, gitu ya. Walaupun tanpa keterangan waktu now, sebenarnya kita sudah tahu bahwa kejadian itu lagi terjadi sekarang, gitu. Itulah fungsi present continuous tense. Oke? Misal lagi, Kak, kalau aku mau bilang kamu sedang makan, gitu. Jadi misalnya adik-adik lagi nonton video ini sambil makan. Nah, itu kalau Kak Sandra mau bikin kalimat, ya tinggal dimasukkan aja. Kamu adalah you. Tadi pasangan dari you adalah are. So, you are. Makan adalah eat. Kita tambahin ing aja. Jadi, you are eating. Selesai. Nah, selanjutnya misalnya adik-adik mau bikin kalimat gitu ya. Misal nih sekarang ibu lagi masak. Nah, let's say ibu sekarang lagi masak ya. Kalau mau bikin kalimat gimana, Kak? Ibu, ibuku. Ibuku adalah my mother. Nah, kalau tadi my mother, pasangannya apa? Pelakunya berapa? 1. So, kita pakai to be yang is. So, my mother is, memasak adalah cook. So, my mother is cooking. Selesai, segampang itu. Biasanya yang bikin keliru ya jawabannya, itu adalah to be yang digunakan. Nah, to be-nya itu yang nggak sesuai. To be-nya itu yang ketuker sama yang lain. Jadi pastikan adik-adik benar-benar paham nih bahwa kalau tunggal atau single itu pakai is, kalau jamak atau plural itu menggunakan are. Oke, Kak kasih contoh, misalnya jamak ya, yang pakai are selain you, Dewi. Misal, my father and my mother. Nah, itu bisa. My father and my mother. Berarti kan ada 2. Ibu dan ayah. Udah kelihatan nih. So, ini masuk ke yang jamak. Lebih dari 1. 2 orang itu sudah termasuk jamak ya. My father and my mother. Berarti to be-nya pakai are. Jadi, my father and my mother are. Misalnya lagi nonton TV. Jadi, tinggal dimasukkan aja. Nonton TV adalah watch TV. Nah, ketika adik-adik bertemu kata yang kegiatan atau aktivitasnya itu terdiri dari 2 suku kata, jadi kan watch TV. Nah, yang dimasukkan ing-nya itu yang depan. Jadi watching TV, bukan TV-nya yang dikasih ing. Oke? Sama seperti misal gosok gigi. Aku sedang gosok gigi, for example. Jadi ya, I am brushing the teeth. Bukan teeth-nya yang dikasih ing. Oke? Nah, yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan ing-nya. Jadi penggunaan atau penambahan atau imbuhan ing itu gak bisa seenak hati ya. Let's say tadi Kak Sandra udah kasih study. Nah, itu tinggal dikasih studying, tinggal kasih ing. Tapi bagaimana dengan eating? Nah, kalau eating T-nya itu ada 2. Jadi nggak langsung dikasih ing. Nah, untuk detailnya bagaimana cara memberi imbuhan ing pada verb, Kak Sandra akan bahas di video yang kedua. Jadi, di video kali ini adik-adik cukup belajar polanya dulu. Oke? Nah, untuk penambahan atau imbuhan ing pada verb, Kak Sandra akan bahas di video lain. Alright? Biar lebih fokus lagi. Nah, sebelum Kak Sandra tutup untuk video materi kali ini, Kak Sandra punya challenge nih buat adik-adik. Nah, ini Kak Sandra udah siapin soal di samping Kak Sandra. Silahkan dijawab di kolom komentar. Kira-kira to be yang digunakan yang apa sih? Nah, ini Kak Sandra pengen tahu. Segera jawab di kolom komentar. Kak Sandra akan cek. Kak Sandra pengen memastikan apakah adik-adik sudah paham atau belum materi di video kali ini. Oke? So thank you so much for watching this video. Don't forget to give us like and share this video to your friends supaya mereka juga dapat materi dari Kak Sandra tentang present continuous tense. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.